Kisah Setan Palu Godam. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang sesosok setan Palu Godam. Suatu hari, Mahamoggallanathera ketika turun dari puncak gunung Gijakuta bersama Lakkhanathera tersenyum setiba di sebuah tempat. Saat Lakkhanathera bertanya kepadanya alasan mengapa ia tersenyum, ia berkata, "Tunggu saja sampai kita bertemu dengan Sang Bhagawa dan barulah tanyakan kepada saya." Setelah Mahamoggallana selesai berpindah patah, ia menghampiri sang guru, memberikan penghormatan kepada beliau dan duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Kemudian Lakkhanathera menanyakan pertanyaan yang sama untuknya. Moggallana menjawab sebagai berikut. "Awuso, saya melihat sesosok setan yang memiliki tinggi 3/4 yojana, 60.000 buah palu godam, menyala dan membara tanpa berhenti memukuli kepalanya. Berulang kali palu godam itu menghancurkan tengkoraknya, dan berulang kali tengkoraknya terbentuk kembali. Ketika saya melihatnya, saya tersenyum karena berpikiran, saya belum pernah melihat makhluk semacam ini pada kehidupan sekarang." Dalam peta watu tercantum bait berikut serta bait lainnya yang berkenaan dengan kisah setan ini. 60.000 buah palu godam memenuhi segala sisi, memukuli kepalamu dan menghancurkan tengkorakmu. Sang guru mendengarkan kisah yang disampaikan Sang Thera dan berkata, "Wahai para bhikkhu, saya juga melihat makhluk itu ketika sedang duduk di atas tahta pencerahan sempurna. Tetapi karena rasa cinta kasih terhadap semua makhluk, saya tidak berkata, bagi mereka yang tidak mempercayai perkataan saya, maka mereka tidak akan mendapatkan berkah. Meskipun demikian, sekarang saya akan menjadikan Moggallana sebagai saksi mata dan menceritakan apa yang telah saya lihat." Tatkala para bhikkhu mendengarnya, mereka bertanya tentang perbuatan lampau setan tersebut. Kemudian sang guru pun menceritakan kisah berikut. Kisah masa lampau, pelempar batu dan muridnya. Kisah ini bermula pada dahulu kala di Benares. Hiduplah seorang pincang yang ahli dalam seni melempar batu. Ia biasanya duduk di gerbang kota, di bawah sebuah pohon beringin, melemparkan batu dan memotong daun pohon tersebut. Anak-anak kota tersebut akan berkata kepadanya, "Buatkan seekor gajah untuk kami, buatkan seekor kuda untuk kami." Dan ia akan membuatkan setiap hewan yang mereka minta. Sebagai hadiah ia menerima makanan dari mereka, baik keras maupun cair. Suatu hari, saat raja sedang melakukan perjalanan menuju taman kesenangannya, ia mendatangi tempat ini. Anak-anak meninggalkan orang pincang itu di bawah pohon beringin dan pergi melarikan diri. Waktu menunjukkan sore hari ketika raja singgah dan duduk di bawah pohon. Sekujur tubuhnya diselimuti oleh bayangan terang dan gelap. "Apa maksudnya ini?" kata raja sambil mengadah ke atas. Karena melihat daun berbentuk gajah dan kuda, ia pun bertanya, "Kerjaan siapa ini?" Setelah diberitahukan bahwa itu merupakan hasil karya orang pincang tersebut, ia memanggilnya dan berkata kepadanya, "Saya memiliki seorang pendeta kerajaan yang sangat bawel. Meskipun hanya sedikit yang dikatakan kepada dirinya, ia berkata lebih banyak dan membuat saya bosan mendengarnya. Apakah kamu mampu melemparkan satu periuk kotoran kambing ke dalam mulutnya?" "Saya mampu melakukannya, Paduka. Bawakan kotoran kambing." Anda duduk saja di balik tirai bersama pendeta kerajaan, dan saya tahu bagaimana cara melakukannya." Raja pun melakukannya sesuai dengan saran orang pincang itu. Orang pincang itu membuat sebuah lubang pada tirai dengan menggunakan mata pisau. Ketika pendeta kerajaan berbicara dengan raja,
Setiap mulutnya terbuka, orang pincang itu melemparkan sebutir kotoran kambing, dan pendeta kerajaan menelan setiap butir kotoran kambing yang dilemparkan ke dalam mulutnya. Ketika kotoran kambing tersebut telah habis, orang pincang menggoyangkan tirai. Raja yang mengetahui maksud orang pincang itu bahwa kotoran kambing itu telah habis berkata, "Guru, ketika saya sedang sibuk berbicara dengan Anda, saya tidak mungkin dapat menyelesaikan semua yang hendak saya katakan. Anda berbicara begitu banyak, bahkan setelah menelan satu periuk kotoran kambing, Anda masih tidak bisa diam." Brahmana itu langsung terdiam. Sejak saat itu, ia tidak berani lagi membuka mulutnya dan berbicara dengan raja. Raja yang teringat dengan keterampilan orang pincang itu memanggilnya dan berkata kepadanya, "Karena kamulah saya telah mendapatkan kebahagiaan." Sebagai tanda kepuasannya, raja memberinya hadiah rangkap 8 dan 4 buah desa besar yang indah terletak di bagian utara, timur, selatan, dan barat kota. Setelah mengetahui hal ini, seorang menteri raja yang merupakan penasehat di bidang duniawi dan spiritual mengucapkan bait berikut. "Sungguh keahlian yang luar biasa, baik maupun buruk. Lihatlah, dengan lemparan seorang pincang, desa di keempat penjuru berhasil diraihnya." Pada masa itu, menteri tersebut adalah Sang Bagawa. Seorang lelaki yang mencermati kekayaan orang pincang itu berpikir, "Lelaki ini terlahir sebagai seorang yang pincang, telah meraih banyak kekayaan karena keahliannya itu. Saya juga ingin mempelajari keahliannya itu." Maka ia menghampiri orang pincang itu, membungkukkan badan terhadapnya dan berkata kepadanya, "Guru, ajarkanlah keahlian ini kepada saya." "Teman, saya tidak dapat melakukannya." Meskipun permintaannya ditolak, ia berpikir, "Baiklah kalau begitu, saya akan memenangkan hatinya." Maka ia membasuh dan menggosok tangan serta kaki orang pincang itu dalam waktu yang lama, dan setelah memenangkan hatinya, kembali mengutarakan permintaannya itu. Orang pincang berpikir, "Lelaki ini telah bersikap sangat baik terhadap saya." Dan karena tidak mampu lagi menolak permohonannya, ia mengajarinya keahlian tersebut. Setelah itu, ia berkata kepadanya, "Tuan yang baik, kini latihanmu telah selesai. Apa yang hendak kamu lakukan sekarang?" "Saya akan pergi mengembara dan menunjukkan keahlian ini." "Apa yang akan kamu lakukan?" "Saya akan melempari seekor sapi ataupun manusia dan membunuhnya." "Tuan yang baik, hukuman yang dijatuhkan akibat membunuh seekor sapi adalah 100 keping uang, dan bila membunuh seorang manusia sebesar 1000 keping uang. Kamu tidak akan mampu membayarnya bahkan dengan anak dan istrimu. Janganlah melakukan pembunuhan. Carilah sesuatu yang tidak memiliki orang tua ataupun yang tidak akan dijatuhi hukuman bila melakukan pemukulan." "Baiklah," kata lelaki itu. Maka setelah menaruh bebatuan di dalam lipatan pakaiannya, ia berjalan sambil mencari mangsanya. Pertama, ia melihat seekor sapi. "Hewan ini memiliki seorang istri," pikirnya. Oleh karena itu, ia tidak berani melempari sapi itu. Lalu, ia melihat seorang lelaki. Namun ia berpikir, makhluk ini memiliki orang tua. Oleh karena itu, ia tidak berani melempari lelaki itu. Pada saat itu, seorang pecekha Buddha bernama Suneta berdiam di sebuah gubuk yang terbuat dari dedaunan dan rerumputan di dekat kota. Ketika lelaki itu melihatnya sedang melalui gerbang memasuki kota untuk menerima derma, ia berpikir, "Lelaki ini memiliki orang tua.
jika saya melemparinya, saya tidak akan mampu membayar denda. Saya akan mencoba keahlian saya dengan melemparinya." Maka setelah mengarahkan sebuah batu ke sisi kanan telinga Paceka Buddha, ia melemparkan batu itu. Batu itu masuk ke dalam telinga kanan Paceka Buddha dan keluar dari telinga kiri beliau. Paceka Buddha mengalami kesakitan hingga tidak mampu melanjutkan berpindah patah. Dan setelah pulang menuju gubuknya dengan terbang melesat di udara, beliau pun parinibbana. Tatkala Paceka Buddha tidak datang, orang-orang berpikir, sesuatu pasti telah terjadi dengan beliau. Maka mereka pergi ke tempat pertapaan beliau, dan ketika mereka melihat bahwa beliau telah parinibbana, mereka meratap dan menangis. Lelaki yang melempari Paceka Buddha melihat orang-orang berbondong-bondong pergi ke tempat pertapaan beliau, dan ia pun pergi ke sana. Karena mengenali Paceka Buddha, ia berkata, "Ia adalah orang yang saya jumpai di gerbang ketika ia hendak memasuki kota, dan saya melemparinya untuk menguji keahlian saya." Orang-orang berkata, "Lelaki keji ini berkata bahwa ia telah melempari Paceka Buddha. Tangkap dia, tangkap dia." Dan mereka langsung memukulinya hingga mati. Ia terlahir kembali di neraka Awici, hingga permukaan bumi naik setinggi 1 yojana. Selama itu, ia mengalami siksaan. Karena buah kejahatannya belum habis, ia kemudian terlahir kembali di puncak gunung Gijakuta sebagai sesosok setan Palu Godam. Sang guru, setelah menceritakan kisah perbuatan lampau tersebut, berkata, "Wahai para biku, jika seorang dungu memperoleh keahlian ataupun kekuatan, itu tidak akan berguna bagi dirinya. Jika seorang dungu memperoleh keahlian ataupun kekuatan, itu malah akan membahayakan dirinya sendiri." Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma, beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Orang bodoh mendapat pengetahuan dan kemasyhuran yang menuju kepada kehancuran. Pengetahuan dan kemasyhurannya itu akan menghancurkan semua perbuatan baiknya dan akan membelah kepalanya sendiri.